Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Bethel. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirimkan komen pada kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Kau akan sertai. Kami terima lawatanmu, kami terima hadiratmu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami persembahkan segala pujian hormat kepada Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama nyatakan lagi, Kau Tuhan yang selamatkanku. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari angkat tanganmu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih
puja, memuji-muji nama Tuhan, mengaku Yesus Tuhan, sembah Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau Tuhan, bagimu selamanya kami akan memuji-muji Engkau, sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang agung. Terima kasih buat kasih-Mu yang terbesar bagi setiap kami Tuhan. Boleh menyelamatkan kami Tuhan, orang-orang yang berdosa Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk menyembah, memuji-Mu Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, hanya pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya pujian pengagungan kami Tuhan bagimu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. We worship you. Mari angkat kedua tangan kita. Sama-sama kita mau nyatakan dalam hadiratnya. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Yes. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Yes, Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sama-sama, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, Lord. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Your name is great, Lord. Engkau layak dipuji, disembah selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Allah yang kami muliakan, Allah yang kami sembah, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang mengurapi, memenuhi setiap kami Tuhan. Kami bersuka cita, kami mau memuji, kami bersorak-sorai, kami percaya kuasa-Mu dicurahkan atas setiap kami. Karena Kau mengasihi kami, Kau baik bagi kami selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama nyatakan, amin. Siapa yang sungguh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Woo! Sebab Tuhan baik, sangat baik. Kasih setianya untuk setiap kita selama-lamanya.
sama-sama katakan. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sama-sama angkat tangan kita. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, katakan, ku takkan takut bahaya. Sebab penyertaannya ku rasakan. Amin. Sepanjang jalan hidupku. Sama-sama angkat tangan sekali lagi. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Tuhan baik untuk selama-lamanya, amin. Selamanya Tuhan baik bagi setiap kita. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang selalu mengasihi Dia. Haleluya. Mari sama-sama kita mau nyatakan dengan segenap hati lagi. Sebab Dia baik. Tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama yuk. Amin. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sama-sama serukan. Sebab Dia baik selama-lamanya. Haleluya. Sebab tidak berkesudahan kasih setianya. Dari setiap hari yang kita sama-sama lalui, Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari tepuk tangan sekali ini sama-sama di atas kepala kita. Yeay. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpah.
Tuhan yang perkasa, yang selalu menopang hidup kita, yang selalu pegang erat tangan kita. Dia yang menuntun langkah hidup kita. Mari sama-sama serukan. Mari jemaat Mekar Wangi 3 lebih keras lagi serukan. Setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang terang. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang terang tangan-Mu. Saya percaya kita semua bersukacita siang hari ini, amin. Kasih tahu kiri kanan depan belakang kita. Sukacita Tuhan mengalir, menjamah, memenuhi setiap kita hari ini. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati segala kebaikan Tuhan. Kasih setianya tidak pernah berubah, tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu senantiasa setia dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami terima anugerah yang besar. Keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih. Mari kita mau sama-sama nyatakan betapa besar kasih setia-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
Katakan lagi, tak akan ku takut. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku. Mari nyatakan, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hadirat-Mu. Melalui pujian penyembahan kami dikuatkan. Dan sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan, kiranya Kau akan memberkati hamba-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom. Selamat hari Natal, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Saya atas nama seluruh tim pastoral GBI Bethel Bandung mengucapkan terima kasih untuk dukungan, doa, kesetiaan saudara sepanjang tahun ini. Sehingga pada hari ini kita bisa merayakan Natal bersama-sama secara onsite. Walaupun saudara yang mengikutinya secara online melalui YouTube juga bisa mengikuti ibadah ini. Saya berterima kasih untuk tim musik, pujian, worship leader, choir yang telah memberkati kita dalam ibadah Natal ini. Siapa yang diberkati melalui pujian penyembahan yang ada? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya juga mengucapkan selamat datang kalau ada yang baru pertama hadir di tempat ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus selalu dilimpahkan. Baik, saya akan menyampaikan firman dengan judul Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Mari kita baca Matius 2 ayat 10 sampai 12 yang berbunyi demikian. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Alkitab mencatat bahwa salah satu kelompok orang yang berjumpa dengan Yesus pada waktu kelahirannya yang pertama adalah para Majus dari timur. Mereka adalah ahli perbintangan atau astronomi, ahli farmasi, dan mereka juga adalah penasehat Raja Persia. Mereka kemudian melihat ada tanda bintang di timur dan mereka meyakini sebagai tanda kelahiran seorang raja besar telah datang sehingga mereka berangkat untuk menjumpai bayi tersebut. Kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang pernah mendengar atau membaca nubuatan yang pernah disampaikan oleh Nabi Daniel yang pernah menjadi Perdana Menteri di negara Babilonia dan juga Media Persia yang kemudian mengalahkan mereka karena nama raja mereka Nebukadnezar sampai Darius adalah kepala negara ketika Daniel menjadi menteri atau bahkan Perdana Menterinya. Daniel menubuatkan akan lahir seorang raja yang akan membawa damai sejahtera, pemulihan bagi kerajaan Israel dengan ibu kotanya Yerusalem. Dan ketika mereka mendengar atau membaca hal itu dan mereka melihat ada tanda bintang di timur, mereka pergi ke tempat yang jauh untuk menjumpai sang raja. Ada dua keteladanan dari orang Majus yang harus kita pelajari supaya kita terapkan dalam Natal ini. Yang pertama, orang Majus itu mengajarkan dalam hal keuletan untuk mengejar tujuan atau sasaran dalam kehidupan. Saudara tahu Persia itu adalah negara yang jauh dari Israel. Kira-kira mereka harus menempuh perjalanan ke Bethlehem 2.200 km tanpa pesawat terbang
Mungkin mereka harus berjalan kaki atau naik unta atau naik keledai. 3 rombongan besar orang Majus ini berjalan beribu-ribu kilometer, berkorban waktu, tenaga, biaya menghadapi padang pasir dengan cuaca ekstrim, binatang liar yang kadang muncul menyerang, penyamun atau perampok yang bisa mencuri emas, kemenyan dan mur yang mereka bawa bagi sang raja. Mereka menghadapi tantangan, tapi mereka tidak gampang berputus asa. Sebetulnya mereka punya kesempatan untuk balik dan berkata, kita sudah menempuh jalan ribuan kilometer dan belum sampai. Sudahlah, kita pulang saja. Tapi ternyata mereka maju terus. Saya percaya menghadapi tahun 2023 yang penuh dengan tantangan, ada satu sifat yang harus kita miliki. Gigih, ulet, pantang menyerah, pantang mundur. Ever onward, no retreat. Maju terus, pantang mundur. Maju tak gentar, karena gentar tidak maju-maju. Saudara-saudara, sifat ulet harus dimiliki oleh seorang pemenang. Para juara bukanlah orang yang tidak pernah kalah. Para juara hanyalah orang yang tidak pernah menyerah. Ulet untuk mencapai sasaran adalah spirit Natal yang kita harus tangkap pada hari ini. Yang kedua, yang kita harus teladani dari orang Majus adalah kerinduan besar yang mereka miliki terhadap perkara rohani. Orang Majus itu orang pintar, tapi mereka rindu perkara rohani. Kadang sekarang orang berpikir orang yang pintar itu pasti sekuler, gak percaya Tuhan. Sedangkan orang yang religius beragama adalah orang bodoh. Hal itu tidak benar. Karena salah satu ilmuwan ternama Sir Isaac Newton, penemu hukum gravitasi bumi, adalah seorang yang sangat rohani. Dia membaca Alkitab setiap hari, bahkan menulis beberapa komentar-komentar dari kitab-kitab Alkitab. Blaise Pascal, seorang filsuf, bahkan pada waktu SMA mungkin saudara pernah belajar hukum Pascal. Tetapi Blaise Pascal adalah orang yang juga pernah berkata, dalam hati manusia ada God save vacuum, ada rongga kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Sebab walaupun kita mengisi dengan harta, kekayaan, popularitas, kalau tidak ada Tuhan di hati kita akan merana. Mereka adalah orang pintar, tapi mereka percaya perkara rohani. Karena saya percaya hikmat sejati berasal dari Allah. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di dunia ini banyak orang pintar. Pintar nomor 1, hikmat nomor sepatu, saudara-saudara. Karena kepintaran bisa kita pelajari di bangku sekolah, tapi hikmat hanya datang dari takut akan Allah. Tahun 2023 yang penuh dengan tantangan, kita nggak hanya perlu kepintaran dan pengalaman kita. Kita perlu wisdom of God, hikmat dari Tuhan untuk mengatasi semua tantangan. Dan kalau Tuhan yang menuntun langkah kita, siapa yang akan melawan kita? Dia akan mengangkat kita lebih daripada pemenang. 1000 tangan menarik kita ke bawah, cukup 1 tangan Tuhan mengangkat kita ke atas, dan kita akan berkemenangan karena Tuhan yang menopang kehidupan kita. Haleluya. Nah, untuk mengenal Tuhan dan mengalami perkara rohani lebih dalam, maka orang Majus ini melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, mereka sujud menyembah. Ayat tadi berkata ketika mereka melihat anak itu, masuklah mereka ke dalam rumah. Mereka tidak mau jadi penonton di luar. Mereka ingin bertemu face to face, muka dengan muka. Lalu mereka sujud menyembah. Berarti mengakui bahwa Yesus adalah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
Kalau malam Natal ini engkau percaya di dalam hati Yesus adalah Tuhan dan mengaku dengan mulut, maka engkau akan diselamatkan. Hati percaya, mulut mengaku, hidup kekal akan Tuhan berikan kepada kita. Mulut ngaku tanpa hati yang percaya tidak ada gunanya. Hati percaya tanpa mulut mengaku tidak lengkap. Hati percaya, mulut mengaku. Tuhan berkata, engkau bukan hanya dibenarkan, engkau akan diselamatkan. Siapa yang rindu Tuhan memberikan hidup kekal, menjauhkan kita dari api neraka, memberikan sorga? Bukalah hatimu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah hadiah Natal terbesar yang telah Tuhan berikan bagi kita. Yang kita harus lakukan hanya menerima Dia. Tahukah saudara bahwa lukisan yang termahal di dunia saat ini adalah Salvator Mundi, saudara. Salvator Mundi artinya Yesus Juru Selamat dunia. Ini adalah karya terakhir dari Leonardo da Vinci yang ukurannya hanya 2 jengkal ke kanan atau secara horizontal, 3 jengkal secara vertikal. Dibeli di Balai Lelang Christie November 2017 dengan harga fantastis 450 juta US dollar atau 6,4 triliun rupiah, bukan miliar, triliun rupiah. Dan yang membelinya mengherankan adalah seorang non-Kristen, Pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman. Ada yang mau beli 6,4 triliun? Saya mau bilang, kalau untuk memperoleh sorga, kita harus memiliki lukisan Yesus Juru Selamat dunia. Kita semua masuk neraka karena kita nggak punya uang sebanyak itu. Tapi ada kabar baik, Muhammad bin Salman boleh punya uang dan memiliki lukisannya. Tapi saudara tidak perlu uang, engkau bisa memiliki pribadinya. Dengan cara membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu bukalah hatimu. Orang harus memberi lukisan yang mahal. Tapi hari ini kita sujud menyembah dan berkata, aku percaya Yesus adalah Tuhan. Engkau akan berpindah dari jalan neraka pada jalan menuju sorga. Dan belajar setiap hari untuk sujud menyembah Dia. Hidup dalam doa, pujian, penyembahan. Itu akan membuat hati kita menjadi lembut. Firman Allah akan mengolah hidup kita. Kita akan mendengar suara Tuhan karena kepekaan rohani Tuhan akan tambahkan dalam hidup kita. Berdoa bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu, tapi supaya sifat-sifat yang tidak baik Tuhan cabut dalam hidup kita. Ada seorang anak kecil bertanya kepada bapaknya. Bapaknya orang miskin, saudara. Papa ini kok rajin sekali ke gereja. Papa kok rajin sekali berdoa. Padahal papa gak pernah kaya-kaya. Doa itu dapat apa, Papa? Papanya bilang, nak, aku pada waktu berdoa bukan mendapat sesuatu. Aku justru kehilangan banyak hal. Apa yang hilang, Papa? Waktu Papa berdoa, Bapak kehilangan rasa khawatir. Bapak kehilangan kemarahan, kekecewaan, kegelisahan, iri hati kepada orang lain. Itu semua hilang. Dan Papa bisa bersyukur kepada Tuhan dengan keadaan kita. Tahukah saudara, berkat tidak hanya diperoleh dengan mendapat, tapi kehilangan. Saya berdoa Natal ini, engkau kehilangan rasa khawatirmu, rasa takutmu, rasa cemasmu, rasa marah, iri, kepahitan. Tuhan mengganti dengan damai sejahtera, sukacita, kemenangan. Karena Dia Allah yang baik, yang mengabulkan doa setiap orang yang berseru kepadanya. Yang kedua, untuk kita bisa mengalami perkara-perkara rohani seperti orang Majus, kita harus mempersembahkan hidup kita. Seperti orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Dan luar biasanya orang Majus ini tidak meminta apapun dari Yesus. Karena mereka memberi dengan tulus tanpa harap kembali. Memberi tanpa pamrih. Pada masa kini ada banyak orang ingin memberi. Memberi uang, memberi waktu, memberi tenaga, memberi bakat dan talenta. Tapi setelah itu dia merasa berjasa. Berjasa kepada gereja, kepada Tuhan.
Dan dia menuntut Tuhan untuk mempahalai dia. Kenapa? Karena persembahannya tidak dimulai dengan sujud menyembah. Sujud menyembah dulu, baru mempersembahkan. Jangan mempersembahkan apa-apa tanpa sujud menyembah. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus lakukan bagi kita. Dan itu harus dimulai dengan sujud menyembah Tuhan, baru mempersembahkan hal yang lain. Orang Majus ini senang bertemu dengan pribadi raja segala raja. Cinta kepada Tuhan pribadinya lebih daripada berkatnya. Sekarang ini kalau orang muda lagi cari jodoh, biasanya yang dilihat, jemput saya naik apa? Naik bajai, naik gojek, atau naik mobil pribadi. Oh, yang saya cari yang kepribadiannya bagus. Mobil pribadi, kolam renang pribadi, rumah pribadi. Ini tantangan bagi para pria, saudara, untuk bekerja lebih keras rupanya. Karena ada ungkapan berkata, bila wajahmu tidak menjanjikan, berusahalah hidup mapan, maka tampangmu akan termaafkan. Karena banyak wanita sekarang juga mata duitan. Oh, yang aku cari adalah hati, harta, dan properti. Yang aku cari adalah cinta, cincin, dan permata. Itu yang dia cari. Sebab dengan demikian, aku akan terurus, terima uang terus menerus, katanya. Itu kan mengasihi bukan karena cinta kepada pribadi, tetapi karena yang dia miliki, pemberiannya. Orang Majus ini memberi tanpa pamrih. Kalau saudara memberi kepada Tuhan, memberi itu harus dengan kasih. You can give without loving, but you can love without giving. Ada orang bilang, Tuhan saya kasih persembahan 1 juta ya, dan engkau janji engkau akan berkati 30, 60 sampai 100 kali lipat ganda. Jadi akhir bulan aku akan dapat 100 kali lipat 100 juta. Kasih 1 juta, dapat 100 juta. Wah, enak kan saudara? Mancing dengan umpan ikan teri, dapat ikan tongkol. Mancing dengan umpan ikan tongkol, dapat ikan paus. Ada banyak orang memberi, hatinya tidak beres di hadapan Tuhan. Memberi kepada Tuhan tidak boleh transaksional. Karena hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan dagang antara penjual dan pembeli. Hubungan kita dengan Tuhan adalah anak dan bapa. Anak melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan Bapa, karena Bapaklah yang pertama-tama mengasihi anak dan memberikan segala-galanya kepada anak yang dikasihinya. Itulah sikap daripada orang Majus, mempersembahkan yang terbaik. Sekarang kita tidak usah kasih emas, kemenyan, dan mur, karena yang paling Tuhan cari adalah hidupmu sendiri. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuh bagi Tuhan, artinya mata bukan untuk melihat perkara-perkara yang najis, tapi untuk membaca Alkitab. Telinga tidak dipakai untuk mendengar gosip, tapi mendengarkan firman. Kaki tidak membawa kita ke jalan maksiat, tapi membawa kita ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Tangan tidak untuk menampar orang, tapi tangan diletakkan kepada anak kita, mengelus dia penuh dengan kasih. Tangan kita letakkan kepada orang sakit, mendoakan dia supaya sembuh. Itulah artinya mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Persembahkanlah hidup selagi kita masih kuat. Jangan kalau udah sakit, parah, sudah sekarat, sudah bukan 24 karat lagi, tinggal 1 karat baru bilang, Tuhan ku persembahkan hidupku. Seperti orang kalau mau makan mangga dikupas, yang dipersembahkan kepada Tuhan sisa peloknya doang, saudara-saudara. Dagingnya udah dipakai, dimakan sendiri. Selagi saudara kuat, lagi kaya, lagi diberkati, lagi sukses,
berikanlah hidupmu semuanya kepada Tuhan. Kalau Dia adalah Tuhan, Dia layak menerima pemberian yang terbaik dalam hidup saudara, karena Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Saya bertobat usia 15 tahun. Setelah saya tamat SMA, saya ingin jadi dokter atau ingin jadi ahli sastra Inggris. Saya mengikuti tes ujian saringan masuk, dan saya diterima di sekolah yang saya inginkan. Dari ribuan orang yang daftar, ada kurang dari 100 orang yang tercantum di koran dan nama saya ada di sana. Saya bawa koran itu, saya berlutut di ranjang tempat tidur saya berdoa, Tuhan terima kasih, saya sudah bisa masuk ke sekolah favorit saya. Tiba-tiba seperti ada suara Tuhan di dalam hati nurani dengan impresi yang sangat kuat. Tinggalkan cita-citamu, masuk sekolah Alkitab, layani aku. Saya gelisah saudara-saudara, karena saya tidak mau masuk sekolah Alkitab jadi pendeta. Nggak mau. Saya maunya dengan cita-cita saya. Gelisah berhari-hari, makan tidak enak. Lagi makan tidak bisa tidur, lagi tidur tidak bisa makan. Gelisah terus saudara-saudara. Sampai akhirnya saya sadar, kalau saya berantem sama Tuhan kan nggak mungkin saya yang menang. Tuhan pasti menang dan saya babak belur. Maka saya bilang, Tuhan ini hidupku, aku persembahkan hidupku melayani Engkau. Tahun 1983 saya sekolah Alkitab di Seminari Bethel Jakarta, dan kemudian ke beberapa sekolah lain sampai S3. Saya melayani Tuhan, dan saya mau bilang, dulu saya pikir melayani Tuhan itu memang enak. Ternyata sungguh enak. Sebab tidak ada hidup yang lebih indah selain melayani Tuhan. Bukan enak-enakan, tantangannya besar dan banyak. Tapi hidup ini berarti karena kita melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, berikanlah dirimu untuk melayani Tuhan. Itu persembahan yang terbaik. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang kita terus lakukan seperti orang Majus ketika dia rindu perkara rohani. Pertama, sujud menyembah. Kedua, mempersembahkan hidup. Yang ketiga, mengambil jalan lain. Waktu mereka datang ketemu Herodes, dan Herodes bilang, nanti balik lagi ke saya ya. Tapi Tuhan datang melalui mimpi. Hai orang Majus, kembali ke negaramu lewat jalan lain. Ini menunjukkan mereka tidak mau ketemu dengan Herodes, raja yang jahat yang akan membinasakan Yesus. Mereka lebih taat kepada Tuhan, mengambil jalan yang lain. Saya percaya kalau kita sudah menjadi orang yang berjumpa dengan Yesus, nggak boleh menoleh ke belakang. Terus mata kita tertuju kepada Yesus. Menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya membaca sebuah kisah seorang kepala gangster Jepang, Yakuza, yang sangat ditakuti, namanya Tatsuya Shindo. Melakukan berbagai tindakan kriminal sampai ditangkap polisi, dipenjara sampai 3 kali masuk penjara, dan rentang waktunya hampir 10 tahun saudara. Dan pada waktu ketiga kali dia dipenjara dalam kurun waktu yang panjang, dia merasa bosan dengan apa yang ada di penjara. Dia baca buku-buku yang tersedia di sana. Sampai satu kali dia menemukan Alkitab. Dia malas baca Alkitab, tapi karena nggak ada buku yang lain, maka dia mulai buka-buka. Dan satu kali dia tertumbuk matanya pada Yehezkiel 33 ayat 11 yang berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dia sadar kalau dia mati, dia masuk neraka. Tapi Tuhan tidak mengendaki kematiannya. Tuhan mengendaki pertobatannya. Hari itu dia membuka hati bagi Yesus. Keluar dari penjara. Anak buahnya minta dia memimpin lagi Yakuza. Dia tidak mau. Dia masuk sekolah Alkitab. Dia jadi pendeta. Sekarang ini sudah lebih dari 100 orang yang bertobat dan dibaptis oleh Tatsuya Shindo. Dan kebanyakan mereka adalah
anggota gangster Yakuza atau lawannya pada waktu dulu. Dan orang-orang bilang, kalau aku tidak melihat perubahan dalam hidupmu Tatsuya, aku tidak mungkin bertobat jadi orang Kristen. Aku tahu engkau orang yang sangat bengis, haus darah. Engkau sangat kejam, tidak punya perasaan. Tapi sekarang aku melihat kamu begitu mengasihi dan mau mengampuni orang. Memberitakan Injil dengan giat. Orang meludahi, orang memaki, kamu tidak pukul, kamu tetap sabar, kamu tetap mengasihi dan mengampuni. Kalau aku tidak melihat perubahan dalam hidupmu, aku tidak akan percaya kepada Yesus. 100 orang lebih, termasuk ibunya, bertobat menjadi Kristen. Dan sampai hari ini Tatsuya menjadi seorang pendeta. Saya percaya seburuk apapun masa lalu kita, kalau kita bertobat, ada masa depan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan akan memakai kita menjadi alat kemuliaan. Bukan hanya dalam pelayanan, tapi dalam karakter kita. Seperti yang dialami Tatsuya, karakternya diubah oleh Tuhan. Hal-hal yang buruk dicabut, disingkirkan, diganti dengan perkara-perkara yang indah. Saudara, saya pernah membaca tentang seorang pemahat ternama, Michelangelo. Dia membuat banyak pahatan, salah satunya yang terkenal adalah David. Dan patung Daud ini, itu hasil daripada pahatan sebuah bongkahan batu yang besar. Dan ketika orang bilang, hebat sekali kamu ya, batu yang besar yang tidak beraturan, kamu bisa pahat menjadi patung David yang bagus banget. Ini sampai detailnya aja kayak manusia, saudara sekalian. Michelangelo berkata, sebetulnya saya sih gak hebat. Emang batunya aja yang bagus. David itu ada dalam bongkahan batu tersebut. Yang saya lakukan hanya mengikis atau membuang bagian yang tidak perlu, supaya yang tersisa adalah bagian yang bagus, Davidnya. Saya rasa ini juga yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Kita percaya di dalam diri kita ada Kristus. Tapi sifat-sifat buruk harus dikikis, harus dibuang, harus dipahat dengan besi yang menyakitkan mungkin. Tapi akhirnya muncul bentukan Kristus dalam hidup kita. Dan siapa yang Tuhan pakai untuk mengasah hidup kita? Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tuhan akan pakai orang di sekitar saudara untuk mengasah hidupmu makin berkenan kepada Tuhan. Jadi siapa yang akan dipakai untuk membuang sifat yang tidak baik dari seorang suami? Orang jauh atau orang dekat? Orang dekat, istrinya yang Tuhan akan pakai. Siapa yang akan mengasah karakter istri supaya lebih lembut, lebih sabar, lebih murah hati? Orang jauh atau orang dekat? Dekat, suaminya. Jadi jangan anggap suami istrimu alat setan, saudara. Dia alat Tuhan untuk mengikis hidup kita yang tidak baik. Yang penting ketika hal yang negatif datang, balas dengan positif. Salibkan dia. Yesus bilang, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini doa saya. Hari Natal ini Tuhan menjamah kita supaya kita berubah. Dari khawatir menjadi beriman. Dari benci menjadi mengampuni, mengasihi. Dari serakah menjadi murah hati. Dari berdosa menjadi bertobat. Dan hidup di dalam kebenaran. Agar wajah Kristus nampak dalam kehidupan kita. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersyukur kalau ibadah kita di hari ini telah selesai dan mari kita tutup ibadah ini di dalam doa. Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami boleh mengikuti ibadah meskipun secara online. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Engkau telah menjamah kami sehingga kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan penyertaan dari Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang Kau kerjakan dan kami berdoa untuk setiap kota di mana kami berada, biarkan ada shalom-Mu Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang memerlukan bantuan,
yang membutuhkan mujizat, kiranya Engkau juga hadir nyata di dalam kehidupan mereka. Biarkan iman kami tetap teguh kepada Tuhan Yesus dan kami percaya saat kami menomorsatukan Tuhan, semuanya Tuhan akan lakukan dan kami akan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terima berkat yang daripada Engkau. Terimalah saudara berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kalau saudara terberkati dengan ibadah ini, saya mau mengajak saudara untuk men-sharingkan link dari ibadah ini kepada teman-teman kita. Dan jangan lupa untuk like, juga subscribe sehingga saudara bisa mengikuti setiap program dan ibadah dari YouTube channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku, mataku tertuju padamu, Yesus Kau kemuliaanku. Bentuklah diriku serupa gambaran-Mu, Yesus, pakailah hidupku bagi kerajaan-Mu. Telah aku lupakan semua di belakangku, dan ku arahkan hidupku kepada panggilan-Mu. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku, mataku tertuju padamu, ku persembahkan hidupku. Ajaib perbuatan-Mu, Kau nyatakan bagiku, mataku tertuju padamu, Yesus Kau kemuliaan.